Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan aku Syadi dari Teknik Fisika ITB Angkatan 2023. Video ini merupakan video panduan tugas pendahuluan PRD modul 4 tentang assembly. Oke, jadi assembly itu apa? Assembly itu nyatuin berbagai part menjadi satu kesatuan yang bisa menghasilkan gerak mekanis tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya belajar fisika dan belajar bikin part, kalau misalkan part kan kita udah nih misalnya ceritanya partnya udah banyak nih, partnya udah banyak dan kita menyatuin kan. Jadi misalnya kayak gini, mesin kopi. Nih, mesin kopi itu dia nggak keseluruhan tuh solid. Jadi dia terdiri dari base-nya, ini yang base. Terus ada ini apa nggak tahu namanya ini. Pokoknya banyak part kan. Terus dijadiin satu. Nah, kita akan belajar tentang assembly, nyatuin berbagai part yang ada. Terus oke, di modul ini itu outputnya ada 5. Pertama, terbiasa dengan jenis-jenis mate yang ada di SolidWorks. Jadi nyatuinnya itu kayak ngasih lemnya tuh namanya nama fiturnya mate. Terus yang kedua membuat assembly dengan pakai mating yang tepat gitu. Jadi ada konsep overmating juga yang bikin nanti crash gitu. Nanti kita pelajarin. Terus ada memahami esensi sistem koordinat. Nah, yang berpengaruh terhadap lokasi center of mass. Oke, memastikan tidak ada interference detection. Jadi nggak ada part yang tabrakan. Kan kalau kita nyatuin barang, di assembly otomatis ada kemungkinan part tersebut nabrakan. Jadi antar solidnya itu nabrak. Kan kalau misalkan nabrak di dunia asli kan nggak boleh kayak gitu kan. Nah, gitu. Jadi harus logis. Terus yang kelima adalah tentang detail terhadap intuisi pengerjaan. Jadi seperti biasa, desain workflow-nya itu penting. Terus satuannya seperti biasa MMGS, terus mas properties, kalau sebelum kita mas propertiesnya, pakai buat tahu berapa gram dia beratnya gitu ya, masanya sih sebetulnya. Berapa gram masanya, masa solidnya. Kalau misalkan ini, kita mau tahu center of mass-nya. Oke. Kalau misalkan ini tuh ngecek biar jawaban kalian itu benar atau enggak. Oke, terus fiturnya, mate-nya ada 4 jenis, standar, advance, mechanical analysis. Nanti bakal dipelajarin. Terus tools-nya, ini kayak biasa. Oke, langsung kerjain soal deh. Oke, ini ada soal nih. Namanya connecting rod. Nah, cara bacanya gimana? Ini namanya drawing. Kita nanti belajarin juga engineering drawing. Ini drawingnya. Di sini ada part-partnya kan. Ini yang warna biru, ini namanya base dan yang lain-lainnya. Kita download dulu filenya dari sini. Nah, kita download yang solid part. Yang semua Control Alt terus kecuali ini. Kita download. Nah, kalau udah dari sini kita pindahin ke sini misalnya. Ke sini. Kita ekstrak. Terus ini hapus aja, nggak penting. Oke, kita langsung buka SolidWorks. Oke, kalau sudah dibuka, kita masuk ke assembly. Klik assembly. Nah, terus di sini nih, pentingnya di sini nih. Sabar ya, masih loadingnya. Nah, pentingnya di sini. Pas sudah masuk ke assembly, itu langsung otomatis muncul insert part. Ya itu ya, insert part. Nah, itu kalian masuk ke file tadi. Ctrl A, terus open. Nah, di sini pentingnya. Nah, kalian di sini harus ngeletakin part base-nya itu koordinat 00-nya part itu sama dengan koordinat 00-nya origin assembly. Jadi misalnya kayak gini. Kita misalkan ngeletakin, misalkan base ini ya, kita pilih base. Terus kita ngeletakin sini langsung kita klik. Tet gitu ya. Otomatis dia originnya beda. Yang ini originnya di sini. Yang pusatnya assembly, yang dunia assembly ada di sini. Otomatis nanti kalau kita mau ngukur center of mass-nya bakal beda. Ya nggak? Ya kan? Nah, jadi nih, pastiin. Nah, caranya gimana? Jadi cara import tuh ada banyak. Salah satunya kayak gitu. Atau bisa langsung kita drag. Drag langsung filenya. Kayak gitu. Tapi ini juga masih salah. Originnya di sini. Ya ini di sini. Ya kan? Salah kan? Yang benar adalah hapus dulu. Kita insert tuh ada di assembly, terus insert components. Kalian control A semua ini, kita bawa semuanya dulu, terus open. Caranya di sini. Kalian itu harus ngeletakin pertama itu yang base, harus yang base sesuai ketentuan soal dan harus base biasanya. Nah, itu kalian harus langsung centang. Kelihatan nggak bedanya? Kalau kita klik langsung bisa di mana aja kan? Ini kita harus klik yang centang agar center of mass-nya sesuai, agar pusatnya nanti sama persis. Nah, terus kalau kita langsung centang, nanti ini langsung nutup gitu kan? Nih, kita centang ya. Nah, bener kan? Ada di sini, juga ada di sini. Tapi kekurangannya kalau misalnya langsung centang, dia langsung tutup. Otomatis kita harus buka satu persatu lagi, capek. Ya, caranya kalian klik yang pin ini. Nah, dari awal klik ini. Nah, berarti yang paling optimal itu centang dari awal. Kita coba ulang-ulang, biar terbiasa. Set components, semua, open. Terus yang ini, terus kita klik base, terus kita langsung centang, terus kita masukin part yang lainnya. Kalau part lainnya bebas, dimanapun. Oke, di sini connecting rod-nya ada 2, masukin aja 2. Oke. Nah, konektor bloknya 1. Build komponennya 2. Udah, centang. Kalau misalkan udah, saatnya kita assembly. Oke. Kita mau
dia ini nanti jaraknya A dan jaraknya B. A milimeter, B derajat. Nah, kita assembly dulu. Kita nggak usah pakai global variable. Nggak terlalu penting sini. Nah, lokasinya ada di sini. Ada di mate. Nah, mate itu ada 4 jenis. Secara keseluruhan ada standar, advance, mechanical, sama analysis. Kita pakai yang standar dulu. Karena kita lagi butuh yang standar kebetulan. Nah, jadi ada beberapa jenis mate type-nya. Ada coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric. Terus ini ada distance sama angle. Nah, kita mau ini dia kayak gimana sambungannya? Kita lihat. Oh, yang ini dia nyatunya kayak gitu. Kayak gini. Jadi kita pakai coincident. Nah, pentingnya kalian pakai mouse itu agar manuvernya enak gitu. Jadi kita klik kanan di mouse, tahan, terus kita bisa geser-geser, diputar-putar. Kalau nggak pakai klik kiri, cuma geser secara linear. Nah, kita mau yang rotasional, biar pas gitu ya. Nah, itu bentuknya kayak gini. Bolanya itu di depan, dan bentuknya kayak gitu. Jadi, ini pakai konsentrik kan. Kita mau ngekonsentrikin ini, sesuatu lingkaran ini, sama yang lingkaran ini juga. Kita klik yang face pertama, dan yang face itu. Terus centang. Nah, dia matingnya ada kayak gini. Dia bakal konsentrik terus, sampai belakang, tuh. Nah, sekarang kita mau nempelin dia, biar pas. Caranya kita pilih face yang ini, sampai sini. Dia coincident. Centang. Udah. Otomatis sisa satu lagi, dia bisa muter-muter. Dan emang dibiarin aja itu. Karena kita mau dia bisa muter. Sama halnya juga yang ini. Klik kanan dulu, set. Disesuaikan dulu bentuknya. Kita klik ini konsentrik otomatis udah disaranin. Terus centang. Terus dia coincident sama ini. Centang. Terus apalagi kita lihat. Nah, rodnya itu konsentrik sama lingkaran ini. Nah, kayak itu. Jadi dia bisa muter-muter. Gitu ya. Lanjut sama ini. Kita putar dulu. Kita sesuaiin dulu. Terus konsentrikan dengan yang ini. Konsentrik. Oke. Tinggal bloknya. Bloknya kayak gimana? Yang pertama, kita mau dia apa coba? Coincident atau konsentrik? Konsentrik benar. Karena kita mau masukin ke dalam sini. Kita mau masukin ke dalam lubang tuh ya. Konsentrik. Mate. Kita pilih yang face ini. Nah, mating itu umumnya kita nge-mating face, bukan edge. Oke. Dan yang ini. Centang. Nah, tapi blok ini dia masih bisa muter-muter. Ya kan? Kita coba lihat yang ini. Dia tuh sejajar sama yang ini. Dia tuh nggak miring-miring. Kalau nggak percaya kita coba cek yang benernya kayak gimana. Ada di sini. Kita lihat videonya. Nah, tuh, pas diputer-puterin, dia nggak ikut muter. Otomatis dia paralel terhadap suatu bidang. Nah, nih, dikasih tahu kan, top surface-nya connecting block itu paralel sama top surface-nya base. Artinya, kita nge-meeting ini, top surface kita pilih yang ini misalnya, sama ini. Kita pilih yang paralel. Kalau yang kita coincident, nanti dia bakal lengket. Dia bakal tetap di situ doang. Dia nggak bisa gerak-gerak. Nah, nggak bisa ke atas nih. Nggak boleh ke atas, nggak bisa. Nah, otomatis pakai yang paralel dong. Ya nggak, secara logika gitu kan. Kita maunya dia paralel doang. Yang paralel. Jadi dia bisa naik turun juga. Artinya paralel, dia pokoknya bisa sejajar. Next, sisa dua lagi. Yaitu A sama B-nya. Kita lihat. Dari situ, dari face yang ini, dengan face yang ini, itu jaraknya A milimeter distance. Itu A-nya 22. Oke, sikat. Kita mate yang ini dengan yang ini. Itu jaraknya di sini. Kita klik yang ini, distance biasa tuh yang ini. 22. Tapi 22-nya kan kayak gini kan. Di arah sebaliknya kan. Kita kayak gitu, flip dimension. Ini juga kalau misalkan bentuknya aneh nanti kalian bisa putar gitu. Nah, ini karena tidak logis, dia nggak bisa. Kita balikin lagi. Jadi yang kayak ini udah benar. Ini logis. Kita centang. Nah, dia nggak bisa gerak lagi. Fix di 22. Terus ini udah fix. Kita mau semua fix. Nah, jadi ada relation fix sama floating. Jadi kalau misalkan masih gerak ini, dia artinya floating. Kalau misalkan base ini, dia karena kita ngeletakin pertama kali, dia fix. Ini ada tulisan F fix. Ini yang lainnya floating, basisnya floating. Kalau nggak percaya di sini. Nih dia udah fix. Kalau opsinya cuma float doang, kita mau dia float gitu. Nah, kita maunya dia memang fix gitu. Nggak float. Yang lain kita mau fixin. Nah, fix itu kayak gini terus kita fixin. Dia nggak bisa gerak. Kita paksa dia diem di situ tanpa relation apapun. Oke, berarti sisa satu lagi. Sisa yang sudutnya. Sudut ini terhadap suatu reference. Nih, B derajat. B berapa? B 20.
20 derajat. Nah, kita kayak biasa assembly made. Terus kita pilih ini sama yang ini. Itu dia 20. Kita lihat, dia beloknya masih ke kanan. Kita mau dia ke kirinya. Kayak biasa bisa di flip. Gitu. Oke, dia udah nggak bisa gerak-gerak lagi. Terus kita cek mass properties. Center of mass-nya apakah benar? Kita cek di kunci jawaban. 271,91, 30,72, dan ini 62,15. Berarti ini udah benar. Dengan distance-nya ini sejauh A, dan yang ini B. Kalau misalkan tadi A-nya 22 dan 20, kita jawab dulu. Kita kopas aja bisa. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita cuma disuruh modify doang. Dengan A-nya 17, B-nya 133. 133. Oke. Sekarang kita bisa lakuin namanya klik kanan ini. Terus kita edit feature. Kita mau dia jadi 17. Terus jaraknya 133. Kita klik ini. 133. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, kita cek. Center of face-nya 26945. Langsung kopas aja deh. Biar cepat. Kita cek di kunci jawabannya apakah benar. Nah, benar tuh. 269,45, 20,85, 26,15. Jadi intinya, kalau misalkan di nomor 1 itu kalian masih salah ini ya, otomatis bawahnya pasti salah juga dong. Karena center of mass, tahu kan konsep center of mass? Center of mass. Dia tuh, jadi kalau misalkan suatu objek, dia kan punya massa. Dia tuh punya pusat massanya. Kayak misalkan, apa ya, nih, benda yang bentuknya aneh kayak gini, dia center of mass-nya di sini. Kayak gitu. Kalau manusia, di sini. Kalau bidang-bidang yang kayak gini, geometrik yang gini, kotak di sini, rata-rata mereka di tengah. Kayak gitu. Karena ini bentuknya aneh kan, kita cari tahu di mana dia center of mass-nya. Kayak misalkan ini. Kalau misalkan F1 itu, di F1 center of mass-nya center of gravity sih sebenarnya. Ada di situ. Bentuknya rumit kan, kompleks kan. Ini analoginya gitu lah. Oke, kita udah ngerjain soal dan udah tahu cara jawabnya gimana dan cara ngerjainnya gimana. Sekarang saat kita coba fitur. Oke, yang standar tadi kita udah pelajarin konsiden udah, konsentrik udah, paralel udah, distance udah, angle udah. Tangent. Tangent tuh kayak biasanya lah. Tangent tuh artinya dia ada objek yang bentuknya kayak lingkaran ketemu sama yang datar, dia nanti bentuknya jadi tangent. Ini kita yang lain aja. Advance, ini ada limit distance. Limit distance itu artinya kayak gini. Ini kalau kita puterin, angle-nya kita suppress ya tadi ya. Suppress tuh kayak gini. Kita, kan aslinya kayak gini, aslinya kayak gini kan. Terus kita nggak bisa gerak-gerakin dia. Terus kita suppress dia. Untuk sementara, relasi angle-nya nggak ada. Nah, kayak gitu. Dia masih bisa lepas tuh, yang kiri. Kita mau kasih dia limit distance. Kita nggak mau dia, misalkan ini bukan dari soal ini, kita belajar fitur. Dia itu ada di sini limit distance, ada di advance, advance. Terus kita klik yang ini. Nah, ini artinya sekarang posisinya 43 mm. Kita mau dia itu jaraknya paling dekat itu 0, misalnya gitu ya. Paling jauhnya misalnya bebas. Otomatis kita puter-puterin, dia bakal mentok di 0. Tuh, kelihatan kan? Dia nggak mungkin lepas. Limit distance itu kayak gitu. Nah, sama kayak limit angle. Tapi dia angle gitu ya. Sudut, bukan distance. Sama persis ada di advance di sini. Oke. Terus ini lagi deh, jadi dia width. Width itu konsepnya kayak gimana? Jadi contohnya kayak gini. Width itu contohnya kayak gini. Ini project tugas besar LTF2 aku kemarin. Kalau itu di tempat kan ya. Berarti beloknya bagusnya gimana? Kalau kecepatan gimana? Nah, width itu mappingnya kayak gini. Jadi kita mau ceritanya dia itu ada di tengah-tengah pas. Otomatis daripada kita ngitung ya, pakai matematika ya, kelamaan ya. Kita hitung jarak ini berapa dari situ ke situ berapa, dikurangi ini ke situ dibagi 2. Biar ini ya jaraknya pas nih, simetris kanan sekian nih. Itu kelamaan. Cara cepatnya adalah kita pakai width. Nah, cara gimana? Caranya kita nggak pakai mate.
pakai matte, tapi kita nggak klik yang ini, kita langsung klik face-nya, kita pilih yang ini, terus kita geser, pastiin dia masih warna biru, terus kita klik shift ditahan buat milih yang itu. Nah udah pilih dua, geser lagi, kita mau ambil yang itu, set, shift ya, terus kita satu lagi yang ini, set, bakal ditawarin option with tuh. Nah jadi dia pas begitu wave. Oke, terus pavement nanti ini di profesional, bukan di awal-awal, nanti dipelajarin di akhir. Nah selanjutnya di mechanical ada gear. Gear itu gimana? Gear di sini contohnya nggak ada. Kita coba yang ini deh, belajar yang rack and pinion dulu. Jadi ini tuh namanya rack and pinion, ini namanya rack, ini namanya pinion gitu. Rack and pinion kayak gini, ini rack, ini pinion. Jadi kita bisa misalkan di sini ada motor atau servo, dia sumbernya itu rotasional kan, kita mau dia berubah jadi rotasional menjadi translasi. Jadi kita ini ada sesuatu yang muter, nanti ini muter, otomatis digerakin jadi translasi gitu. Nah dia matingnya gimana? Matingnya itu kayak gini, kayak biasa mate, terus yang mechanical kita pilih rack and pinion karena udah ada, kita lihat aja di parameter-parameternya. Jadi sebenarnya pas itu juga aku juga baru belajar dari YouTube gitu gimana cara mating rack and pinion. Jadi kita ininya ngasih parameternya di sini 20 mm dia pitch diameternya rack pinionnya gitu. Jadi kalau mau belajar lebih lanjut dicari aja di YouTube gitu ya. Aku cuma ngasih tahu aja gimana mekanismenya. Oke, rack and pinion udah, kita lanjut belajar yang gear. Oke, gear itu contohnya kayak gini. Jadi ada ini ceritanya dia planetary gear. Gear itu dia konsepnya dia tuh nyambungin antara dua objek. Antara kalau misalnya ini ya, berarti ini kita tutup ini dulu ya. Ini di hide dulu. Kita lihat ini ya, contohnya ya. Nah, kayak gini. Kita lihat. Nah, gear itu dia nyambungin dua gear. Jadi ada parameter yang harus diisi itu ada rasionya. Berapa? Kalau misalnya ini, dia diameter yang kuning itu 20. Yang merah itu diameternya 10. Otomatis kita mau rasionya 20/10. Jadi yang kuning ini 20, yang merah ini 10. Sebenarnya bisa diatur berapapun. Asal logis, asal nggak interference. Jadi artinya yang kuning artinya 2 kali lipatnya yang merah kan rasionya. Jadi kalau misalkan yang kuning cuma muter sekali, yang merah ini bisa dapat muter 2 kali. Nah kita cek ya. Nih kalau misalkan yang kuning muter sekali, tuh yang merah udah muter berapa kali tuh? Ya kan? Nah gear itu konsepnya kayak gitu. Terus yang gear udah, sekarang slot. Slot itu contohnya kayak gini. Nah kalau mechanical mate yang slot itu dia kayak gini. Ini dulu tugas gamtekku menggambar teknik pas FTI semester 2. Nah, masih TPW. Nah, slot tuh kayak gini. Slot, mana slot? Nih, dia itu geraknya bakal kayak gini. Masih naik turun gitu. Slot, parameternya kita lihat. Nah, kayak gitu. Slot itu kayak gitu. Oke, sip. Terus, kita udah bicara insert, mass property sudah, smart dimension. Nah, smart dimension kita belum nih. Jadi, gimana sih cara kita tahu? Cara kita ngasih tahu orang lain kalau dia itu sudutnya benar. Itu pakai di sini, layout. Terus smart dimension. Terus ya udah gitu, pilih aja yang mana. Kalau misalkan yang jaraknya tadi ya, itu dari sini sampai sini. Itu dia tadi 17, kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau mengukur sudutnya, pilih yang ini, smart dimension, terus yang ini pilih yang reference dimension, terus pilih yang garis ini. Udah disediain, terus pilih face yang ini. Nah, muncul. Tarik ke atas 173 derajat. Oke, udah. Nah, terus kita belajar tentang interference detection. Jadi, ada namanya interference detection. Dia tuh ngasih tahu, nge-calculate apakah ada part yang saling tabrakan atau enggak. Ada di sini, di evaluate, interference detection, terus selected komponennya yang semuanya, terus calculate. Nah, kalau misalkan resultnya interference, berarti ini benar. Ini assembly-nya terjadi secara logis, jadi aman. Kadang suatu momen gitu ya, terus kita ini belajar yang suppress coba. Kalau misalkan ini, misalnya ini ya, konsiden ini kita suppress. Kita untuk sementara ngilangin dia, meetingnya. Terus dia kayak gini, nabrak nih misalnya. Terus kita cek interference detection, calculate. Nah, itu ada interference. Volumenya kita bisa lihat. Volumenya segitu. Jadi kalau misalkan terjadinya kayak gini, itu nggak logis. Di dunia nyata nggak mungkin terjadi kan. Oke, jadi yang benar sesuai di soal juga itu harus coincident ini. Oke, terus lagi ya.
selain pakai Smart Dimension, kan kalau misalkan yang di sketch sama bikin part itu kan Smart Dimensionnya pakai yang di sketch. Nah, kalau di layout itu untuk yang assembly di luar dari sketch. Jadi Smart Dimensionnya pakai yang di layout. Terus kalau misalkan ada cara lain selain di layout tuh pakai evaluate, pakai measure, kayak ini. Kita pilih evaluate measure, terus kita pilih face yang ini sama yang ini. Nah, itu distance-nya 17. Nah, itu kan di soal disuruh nge-screenshot hasilnya dalam bentuk PNG kan. Kalian bisa pakai cara yang layout atau yang measure. Tapi lebih jelas, lebih gampang dibaca itu pakai yang Smart Dimension yang dari layout. Oke, semuanya udah dipelajarin dan ada satu lagi yaitu tentang sistem koordinat. Kalau misalkan kalian di awal salah masukin partnya, ini kan sistem koordinatnya pas base sama originnya assembly itu sama persis. Kalau misalkan terjadi kasus salah kayak gini, nah kalian klik di sini dan originnya beda, tuh yang pusat aslinya di situ, yang base-nya di situ. Otomatis nanti kan di masalah petisnya beda. Nah, kita mau origin dunianya, kita geser ke situ. Daripada kita bikin file lagi, ada caranya, itu di search command, kita cari koordinat sistem. Terus kita pilih yang ini kan, kita bikin koordinatnya dari situ. Dan pastiin, itu sesuaiin ya. Kita bikin X-nya ke arah sana, X is X, Y-nya ke atas, Y-nya ke atas. Oke. Kalau udah benar, terus kita bisa masuk properties. Ini diganti. Kalau misalkan yang default, ini salah kan? Nih. Kita bisa ganti yang sistem koordinat kita. Sistem 1, kayak gitu. Oke, ada satu lagi yang perlu dipelajarin, yaitu tentang assembly chart. Jadi assembly chart itu apa? Jadi assembly chart itu semacam kayak panduan gimana cara kalian nge-assembly suatu part jadi satu gitu. Jadi ini ada petunjuknya. Yang terakhir tuh yang A, hasil jadinya itu yang A. Nah, ini namanya assembly. Yang ini namanya sub assembly. Sub assembly 1 ada kodenya S1, A2. Ini sub assembly juga, ini sub assembly makin ke bawah makin baku, makin part yang masing-masing kecil-kecil. Nah, kayak gitu. Assembly chart tuh kayak gitu dan kalian bisa baca-baca sendiri modul ini dan pelajarin sendiri terkait fitur-fitur yang ada di assembly. Oke? Sekian dari aku. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas pendahuluan maupun tugas praktikum nanti modul 4 tentang assembly. Terima kasih.